Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak di pertemuan pertama. Ya, untuk kelas 7. Yang pertama kalian siapkan e-book kalian ya. Dibuka halaman 97, yaitu tentang latihan peningkatan kebugaran jasmani. Nah, di sini Bapak akan terangkan atau misalkan Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran di sini. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini ada ada 4. Nah, kalian mengetahui komponen kebugaran jasmani yang pertama, yang keduanya ada tata cara kegiatan belajar kebugaran jasmani, yang ketiganya kegiatan belajar kebugaran jasmani, dan yang keempatnya pengukuran kebugaran jasmani. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menerangkan hanya 2 tujuan pembelajaran saja. Yang pertama yaitu komponen kebugaran jasmani dan tata cara kegiatan belajar kebugaran jasmani. Nah, di sini ya ada 2 ya yang Bapak akan terangkan. Oke, sebelum Bapak mulai, kalian harus absen terlebih dahulu. Ingat, absen di Google Classroom langsung. Nanti Bapak akan sediakan untuk form absen di Google Classroom. Kalian wajib absen di situ. Ya, kalau misalkan kalian tidak absen, berarti Bapak anggap kalian di pertemuan pertama ini tidak hadir atau alfa. Oke, paham? Ya, oke. Next, kita lanjut saja. Kita lihat ke slide selanjutnya. Oke, sebentar. Nah, di sini kita lihat lagi ada peta konsep. Ya, yang tadi seperti Bapak jelaskan, di sini ada peta konsep kebugaran jasmani. Nah, di sini kalian yang pertama itu harus mengetahui komponen, ya kan? Kebugaran jasmani apa aja. Nah, itu ya yang tadi Bapak jelaskan di tujuan pembelajaran. Oke. Kita next lagi. Sorry, sebentar. Ada masalah. Oke, di sini. Yang pertama, sorry. Udah di play belum? Oh, oke, udah. Oke. Untuk yang pertama itu ada komponen kebugaran jasmani. Nah, di sini kita lihat ya ada beberapa komponen nih ya dalam kebugaran jasmani. Nah, di sini kita lihat yang paragraf pertama. Kegiatan belajar kebugaran jasmani sebelumnya telah kamu pelajari di sekolah dasar. Nah, ini untuk PJOK ini sebenarnya kalian hampir sudah melaksanakannya pada saat SD, ya kan? Namun nanti untuk kesulitannya lebih sulit lagi ketika di SMP. Nah, nanti untuk kebugaran jasmani sebenarnya kalian sudah lakukan di SD pun sama ada materi kebugaran jasmani ini, tapi untuk mungkin levelnya nanti lebih tinggi lagi ketika di SMP dan naik nanti ke SMA lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, di sini kita lihat kebugaran jasmani dapat menunjukkan kesiapan seorang dalam menghadapi dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, ketika badan kalian sudah bugar, oke, berarti kalian sudah siap nih menghadapi aktivitas-aktivitas yang kalian akan laksanakan ya, dan tanpa kelelahan karena badan kalian bugar seperti itu ya. Di sini untuk memperoleh kebugaran jasmani perlu dilakukan kegiatan belajar terhadap komponen-komponennya. Kegiatan belajar kesehatan jasmani dilakukan berdasarkan prinsip latihan yang pelaksanaannya dilakukan secara berurutan atau sistematis atau berulang-ulang. Nah, di sini dari kata tersebut, nah kalau misalnya kalian pengen punya badan yang bugar, itu tidak instan tentunya ya, tidak instan. Kalian harus rajin berlatih ya, berlatih dengan berulang-ulang, secara berulang-ulang, minimal misalkan 1 minggu 3 kali kalian melakukan olahraga ya. Nanti Bapak akan jelaskan tentang sirkuit training ya yang ada di sini. Dan nanti pertemuan kedua nanti Bapak akan praktekkan ada 4 gerakan yang kalian akan laksanakan atau lakukan di rumah ya, dengan acuan kebugaran jasmani ini ya. Artinya nanti pertemuan pertama sekarang kita hanya menjelaskan saja ya, menjelaskan apa itu tentang kebugaran jasmani ya, teori tentang kebugaran jasmani. Nah, untuk yang minggu kedua nanti pertemuan kedua itu kita praktek. Nah, kalian melakukan di rumah, Bapak pun sama melakukan di rumah, tapi Bapak membuat video terlebih dahulu, kalian nanti melakukan
di rumah seperti itu ya. Lakukan sama 1 minggu 3 kali. Artinya nanti ketika kalian melakukan gerakan, nah Bapak akan memberikan gerakan, misalkan ada 4 gerakan. Nah, dilakukan selama 1 minggu 3 kali. Nah, kan pertemuan kedua itu ke pertemuan nanti ketiga itu ada jeda. Nah, kalian lakukan dari jeda tersebut, lakukan minimal 2 kali atau 3 kali per harinya, diselang. Misalkan pertemuan kita hari Kamis, ya kan, misalkan untuk kelas 7 misalkan hari Kamis, atau misalkan kita hari Jumat, ya kan, PJK itu ada di jadwalnya di hari Kamis dan hari Jumat ya untuk PJJ ini. Misalkan di hari Kamis, kalau misalkan di hari Kamis berarti, nah hari Jumatnya nanti kalian langsung melakukan, hari Sabtunya kalian rest, hari Minggunya kalian melakukan, hari Seninnya rest, hari Selasanya kalian melakukan. Boleh seperti itu ya. Jadi minimal 3 kali pertemuan. Nah, hasilnya nanti dikasihkan ke Bapak dalam bentuk foto atau dalam bentuk video, dan catatan juga, catatan di buku kalian dilaporkan. Artinya nanti ada berapa set yang kalian sudah lakukan, kuat berapa set. Misalkan Bapak ngasihnya nanti 4 set, 15 hitungan. Misalkan lakukan push up 15 hitungan, lakukan 4 set. Nah, kalian gak usah memaksakan. Kalau misalkan kalian tidak kuat, nanti ditulis aja di buku kalian, hari pertama akan melakukan cuman kuat misalkan 1 set saja untuk push up, 1 set saja, ya nggak apa-apa, itu bertahap ya, bertahap. Nanti hari keduanya, misalkan hari keduanya, wah kalian bisa naik nih, meningkat, misalkan jadi 2 set nih. Nah, hari ketiganya kalian, wow, bisa jadi 4 set, itu jadi acuan kalian. Nanti kedepannya pun lakukan seperti itu. Nah, dicatat di buku, nanti bukunya dipoto, ya kan, hasil kaliannya dipoto, kasihkan ke Bapak. Lewat mana? Lewat Google Classroom bisa, atau misalnya nanti lewat WhatsApp. Bapak akan kasihkan nomor WhatsApp Bapak. Seperti itu. Paham sampai sini? Ya, oke, kita next ya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, atau misalkan ada saran dari kalian, feedback ke Bapak, misalkan, Pak, menerangkannya terlalu cepat. Nah, bisa nanti di kolom komentar Google Classroom bilang aja, Pak, mohon menerangkannya lebih lambat lagi atau seperti apa ya. Oke, gitu. Kita next selanjutnya. Oke, sebentar. Nah, kita lihat di sini ada kegiatan belajar komposisi tubuh. Nah, di dalam komponen yang pertama itu adaptasi anatomis atau kegiatan belajar komposisi tubuh. Artinya kalian harus mengenal nih komposisi tubuh kalian itu seperti apa ya. Nah, jadi harus mengenal dulu, tidak asal-asalan ya. Dengan apa kalian untuk mengenalnya itu ya. Jadi tidak langsung kalian tidak langsung kalian harus pengen jauh atau pengen cepat atau pengen misalkan lama atau kayak gimana. Yang penting kalian tahu dulu, oh tubuh saya kuatnya hanya sampai segini nih untuk hari ini. Jangan memaksakan untuk lebih, tapi ya lakukan. Misalkan kalian hanya kuatnya sampai untuk hari pertama, misalkan kuatnya hanya sebatas misalkan 1 set, ya udah, berarti itu kalian hanya bisa lakukan 1 set dulu. Nanti kedepannya mungkin kita bertambah lagi, meningkat lagi, asalkan kalian lakukan dengan continue, artinya terus berulang-ulang, tidak ada jeda. Karena apa ya, karena kalau misalkan fisik itu kita latih, ya kan, meningkat, bisa meningkat. Tapi kalau misalkan kita sekalinya, atau misalkan kita fisik sudah bagus nih, fisiknya udah bagus, tanpa kelelahannya, udah kegiatan apapun kita lakukan dengan baik, terus misalkan ya, kalau misalnya yang atlet sepak bola mungkin pada saat main bola staminanya bagus, itu bagus ya. Kalau misalkan, nah 1 kali aja misalnya, atau 1 minggu saja kalian berhenti untuk latihan fisik, itu fisik akan menurun. Seperti itu. Makanya jaga kondisi tubuh kalian, jaga fisik kalian dengan apa? Secara kontinu kalian lakukan olahraga ya. Oke, conditioning seperti itu. Nah, untuk adaptasi tubuh ini ya, mengetahui komposisi tubuh ini, kalian lakukan gerakan dalam bentuk circuit training
Jadi nanti gini, yang pertama bagian upper, misalkan bagian atas nih, bagian atas itu ada otot apa aja, ada otot lengan, ada otot dada, misalkan ada otot tricep nih yang belakang. Nah ini kalian dilatih dulu, oke, dilatih dulu kemampuannya sampai mana. Ada untuk bagian middle-nya ada otot perut, kalian kuatnya sampai mana, dan lower-nya itu ada otot tungkai atau otot kaki. Ya itu, jadi semuanya kebagi, semuanya untuk adaptasi anatomis itu pada saat eh, kalian memulai olahraga, yaitu kalian harus kena semuanya dari upper, middle sampai lower, atau misalnya dari atas, tengah sampai bawah, itu harus kena semuanya untuk adaptasi anatomis atau belajar komposisi tubuh ini. Agar apa? Agar kalian tahu, wah ini komposisi tubuh saya. Nah seperti itu. Jadi wah dari di bagian upper saya kuat nih berapa set, tapi bagian lower misalkan kita wah cuman satu set, atau misalkan di bagian middle kita cuma satu set. Nah itu kalian tahu berarti mana yang harus kita latih lebih lagi gitu. Kayak misalkan oh kalau misalnya bagian atas sudah lumayan kuat nih, bisa sampai berapa set. Nah berarti yang lebih nanti ke depannya latihan yang kalian, misalkan kalian mau bikin program latihan, ya berarti yang lemahnya yang mana, yang upper atau yang middle. Nah seperti itu kita latih. Oke, lanjut next. Nah di sini ada sorry sebentar. Oke, nah di sini ada yang kedua, komponen kedua, yaitu daya tahan jantung atau daya tahan paru-paru. Nah di sini untuk menciptakan daya tahan jantung atau daya tahan paru-paru yang kuat atau misalkan yang tahan lama, yaitu latihannya kita dengan cara berlari jarak jauh itu bisa. Yang seperti misalkan cross country, kalau misalkan mau cross country. Apa itu cross country? Yaitu ya kan lari, misalkan kalian lari itu misalkan ke pegunungan, atau misalkan kalian ke kebun-kebun seperti itu namanya cross country ya. Oke. Terus ya lari-lari jarak jauh ya seperti itu kalian lakukan. Misalkan lari yang pertama 15 menit misalkan, terus kalau misalkan kalian bisa sampai 15 menit ya lanjut lagi jadi 30 menit, jadi 40 menit, ya itulah meningkat, jadi bertahap. Jadi tidak langsung kalian maksakan tubuh kalian untuk misalkan baru pertama kali kalian olahraga kalian paksakan, misalkan wah paksakan nih tubuh sampai 40 menit misalkan, gak kuat nih kalian, terus paksakan, akhirnya mungkin nanti jadi over ke tubuh kalian, kasihan ke tubuh kalian ya. Oke, yang selanjutnya ada yang ketiga, ada kegiatan belajar daya tahan otot. Nah daya tahan otot itu apa ya, seperti misalkan kita angkat beban itu bisa daya tahan otot, terus kita push up itu daya tahan otot ya. Oke, berapa lama kita untuk menahan otot kita, terus misalkan berapa berat kita mengangkat ya, berapa berat kita mengangkat beban, kayak itu daya tahan otot. Oke, selanjutnya. Nah, yang keempat itu kegiatan belajar kelenturan atau flexibility. Nah, flexibility di sini itu kelenturan tubuh kalian. Ya, misalkan sampai mana nih kelenturan tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita lentur, ya, itu lebih siap ya kan menghadapi olahraga seperti apapun. Ya. Di sini kita lihat seorang yang memiliki kelenturan otot akan berdampak positif sehingga dapat bergerak secara leluasa. Untuk memperoleh kondisi otot-otot yang lentur dibutuhkan kegiatan belajar yang khusus. Nah, di sini kita lihat ya kan yang seperti Bapak tadi bilang, kalau kalian mempunyai kelentukan kan yang bagus, itu kalian sudah siap mau olahraga seperti apapun sehingga kalian bisa bergerak secara leluasa. Ya, fleksibel. Oke. Biasanya melalui kegiatan peregangan otot seperti dinamis. Nah, di sini kelentukan itu lebih dilatihnya di awal, yaitu di pemanasan, atau misalkan nanti kalian pada saat pendinginan itu latihannya ya. Yang kalau misalkan yang pertama di pemanasan. Nah, pemanasan itu ada pemanasan dinamis, ada pemanasan statis. Nah, apa sih pemanasan dinamis? Oke, pemanasan dinamis itu yang dilakukan secara misalkan kalian lari ini, misalkan lari jogging balik lagi terus angkat kakinya. Nah itu yang dinamis, secara bergerak, pemanasan yang secara bergerak. Nah kalau misalnya statis apa, statis itu yang secara diam. Contoh misalkan statis itu kayak angkat ini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang dilakukan di tempat. Oke, yang dilakukan di tempat. Ya, itu untuk yang statis. Oke, itu pun salah satu, tidak hanya pemanasan tapi itu latihan kelentukan. Ya. Oke, kita next. Nah, di sini yang terakhir, kegiatan belajar kekuatan atau strength. Nah, di sini ada untuk kekuatan. Nah, kekuatan itu lebih ke misalkan kita bisa angkat beban atau misalkan kita angkat beban sendiri seperti push up. Nah, itu ya untuk kegiatan strength. Di sini lihat, kekuatan merupakan daya penggerak tubuh dalam menghadapi segala aktivitas. Kekuatan jasmani dapat diartikan sebagai tenaga yang dikeluarkan oleh otot untuk menahan suatu beban tertentu. Ya, jadi hanya beban-beban tertentu saja yang bisa diangkat oleh kita. Ya, bertahap, itu pun sama bertahap. Contoh, misalkan kita ke tempat fitness, oke, yang awalnya kita hanya bisa kuat 5 kilo, misalkan angkat 5 kilo, ketika terus latihan, otot kita dilatih, itu bisa sampai misalkan 50 kilo atau 100 kilo kalian bisa ngangkat. Dengan apa? Dengan syarat kalian latihannya secara teratur, secara kontinu. Ya kan? Tidak hanya kalian ya misalkan hari ini latihan, besoknya satu minggu 1 minggu kemudian baru latihan lagi. Nah, itu nggak akan bisa, ya kan, nggak akan maksimal untuk kalian ingin naik terus, ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen kalian bertahap, ya itu harus secara kontinu, ya, mempunyai kekuatan strength yang bagus, fleksibilitas yang bagus, daya tahan tubuh yang bagus, daya tahan otot yang bagus, dan adaptasi anatomis yang bagus. Itu harus apa? Harus latihan. Artinya tidak instan. Jadi kalian harus latihan. Semuanya harus latihan. Ya, paham? Dengan apa? Dengan latihan. Sama sepertinya pelajaran yang lain. Misalkan kalian ingin bisa matematika. Kalau mas kalian tidak latihan soal, misalnya tidak latihan untuk memecahkan masalah dalam matematika, mungkin kalian tidak bisa. Ya, sama halnya dalam olahraga pun atau dalam kebugaran jasmani pun. Kalian harus latihan. Kalau kalian ingin memiliki komponen yang kelima tadi, ya. Yang pertama kan kekuatan. Kalian kalau pengen punya kekuatan yang bagus, ya kalian harus latihan. Terus kalau kalian pengen mempunyai kelenturan yang bagus, berarti latihan. Daya tahan tubuh yang bagus, latihan. Daya tahan otot yang bagus, sama, latihan. Ya, semuanya latihan. Oke, mungkin dari kalian ada yang atlet sepak bola atau atlet basket. Nah, itu sama. Kalau kalian pengen mencapai puncak performance yang bagus, itu harus latihan. Ya, ketika kalian pengen ini mah, misalkan ketika pertandingan kalian pengen ikutan tapi latihan enggak, nah itu nggak akan maksimal pada saat kalian pertandingan. Ya, contohnya seperti ini, misalkan tim A latihan terus, kalau tim kita misalkan tim B tidak latihan, walaupun misalkan notabene ada yang jago-jago nih, ya kan, bisa kalah sama tim A karena tim A itu terus berlatih. Ketika di lapangan, ya, ketika bertanding itu tidak hanya kekuatan saja yang bertanding, tapi apa? Mental kalian, daya tahan tubuh kalian. Nah, itu yang kelima komponen ini, ya, yang bertanding di situ. Nah, tim A itu mempunyai 5 komponen. Nah, kalau yang tim B itu hanya satu komponen saja. Nah, kita bisa lihat aja perbandingannya 5-1. Menang yang mana? Ya, pasti menang yang 5. Karena yang tim A itu mempunyai 5 komponen, yang tim B hanya satu komponen. Nah, itu ya, makanya kalian kalau misalnya ingin mempunyai badan yang bugar, yang sehat, apalagi di masa pandemi seperti ini, kalian wajib menjaga tubuh kalian. Artinya olahraga bisa dilakukan di rumah. Ya, mungkin nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, Bapak akan menerangkan atau Bapak akan mempraktekkan macam-macam gerakan untuk kebugaran jasmani yang bisa dilakukan di rumah.
ya. Nanti Bapak akan jelaskan dan praktekkan, sama Bapak akan bikin video seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal praktekkan ya. Bapak jelaskan dulu, nanti kalian tinggal praktekkan. Ya, seperti tadi Bapak bilang, ketika Bapak sudah memberikan video untuk praktek, ya. Nah, besoknya langsung kalian praktek. Oke, dicatat. Pertemuan pertama atau misalkan latihan pertama kalian hanya bisa 1 set. Ya, ditulis saja di buku kalian, karena ada buku tulis PJOK. 1 set saja. Ya udah, tinggal nanti ke bawahnya. Misalnya nanti ada 4 nih, misalkan ada 4 gerakan. Tulis di situ gerakannya apa saja. 1 gerakan misalkan push up, 2 gerakannya sit up, 3 gerakannya pull up, misalkan yang keempat gerakannya back up misalkan. Nah, di sini sit up misalkan yang gerakan pertama sit up, kalian hanya bisa 1 set saja. Misalkan tulis di situ 1 set buatnya. Terus yang gerakan yang kedua misalkan push up hanya 1 set juga sama, dan yang ketiga sama 1 set, yang keempat sama 1 set sama. Ya, oke, taruh dulu. Ya, oke. Mungkin ya itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian lakukan, ya ditulis aja. Cuman misalkan kuatnya 1 set, ya udah nggak apa-apa, 1 set saja ya. Jadi nanti dilaporkan pada saat pertemuan selanjutnya. Misal pertemuan kedua Bapak mempraktekkan. Nah, kalian selama 1 minggu tersebut mempraktekkan, ya kan. Misalkan setiap pagi kalian sebelum melakukan kegiatan pagi, kalian lakukan itu, nanti ditulis sama kalian, dipoto juga, dan nanti hasilnya dikirimkan pada saat pertemuan selanjutnya ya, misalkan hari Kamis. Nah, sebelum pertemuan itu kalian langsung kirimkan dulu, ya kan. Kirimkan dulu lewat WA bisa, atau misalnya lewat Google Classroom bisa ya. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Terima kasih yang sudah hadir ya. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu setiap kegiatan ya. Bapak nanti akan bikinkan absennya di Google Classroom. Kalian jadi tinggal absen saja. Tapi kalau misalkan kalian tidak absen, berarti Bapak anggap kalian alpha. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.